Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memasuki pekan ketiga. Iran mengklaim telah menangkap mata-mata yang dituding bekerja untuk Amerika Serikat dan Israel. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim serangan Israel dan Amerika Serikat telah menewaskan sejumlah ilmuwan nuklir Iran. Lalu bagaimana kedua hal ini saling berpengaruh terhadap strategi kedua belah pihak bertahan dalam perang? Kami juga akan menghadirkan sejumlah laporan arus mudik dari sejumlah daerah yang mulai ramai, saudara, jelang puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada 18 Maret 2026. Dan kedua topik tadi serta sejumlah informasi lainnya akan hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro bersama Anda. Kita mulai dari berita Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Pada hari Minggu merilis rekaman persiapan personel untuk peluncuran rudal gelombang ke-51 dalam operasi True Promise 4. Dalam rekaman yang dibagikan, Korps Garda Revolusi Islam Iran memperlihatkan puluhan rudal sedang mempersiapkan atau dipersiapkan untuk diluncurkan. Dalam pernyataannya, IRGC Iran mengatakan serangan itu melibatkan peluncuran gabungan rudal berbahan bakar padat dan cair yang diarahkan ke pasukan Amerika Serikat yang berada di pangkalan udara Al-Kharj di Arab Saudi. Serangan ini terjadi usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Jumat lalu merilis rekaman serangan Amerika Serikat ke Pulau Karg yang menjadi pusat ekspor minyak utama Iran yang bertanggung jawab atas 90% ekspor minyak mentah Iran. Sementara itu pada Sabtu waktu setempat, IRGC Iran juga merilis rekaman peluncuran serangkaian drone dan rudal yang ditujukan ke Israel dan Amerika Serikat dalam gelombang ke-50 operasi True Promise 4. Operasi tersebut dilakukan menggunakan drone bunuh diri dan drone presisi milik pasukan Garda Revolusi Islam Iran yang ditujukan ke pangkalan tentara Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia. Tanggal dan lokasi pasti rekaman yang dirilis oleh IRGC masih belum bisa diverifikasi secara independen. Pasca diserang pada Sabtu kemarin, kondisi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak menunjukkan sejumlah kerusakan. Anggota staf kedutaan memeriksa bagian bangunan yang rusak dan hingga saat ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Pemerintah Irak juga belum menyampaikan pernyataan resmi pasca serangan ini. Serangan ini merupakan serangan kedua terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sejak dimulainya konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Sebuah drone menyerang sejumlah fasilitas pengisian minyak di Fujairah, Uni Emirat Arab pada Sabtu waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan operasional bongkar muat minyak berhenti. Fujairah adalah jalur keluar sekitar 1 juta barel minyak mentah per hari atau sekitar 1% permintaan minyak dunia dari Uni Emirat Arab. Serangan ke fasilitas bongkar muat ini terjadi beberapa jam setelah Amerika Serikat menyerang terminal ekspor minyak Iran di Pulau Karg. Saudara, juru bicara Garda Revolusi Iran, Ibrahim Zolfaghori, menuding Amerika Serikat dan Israel meniru drone Shahed milik Iran dengan drone yang disebut Lucas. Iran menyebut drone Lucas itu telah menyerang sejumlah wilayah negara tetangga seperti Turki, Kuwait, dan Irak. در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است
و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید پهپاد لوکاس به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می‌کند. نمونه های آن حمله شیطنت آمیز به مراکزی در کشورهای همسایه و دوست مانند ترکیه، کویت و عراق در چند روز اخیر و انتصاب آن به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. Saudara, Israel terus berupaya mencegat gelombang rudal yang ditembakkan Iran ke pusat kota Tel Aviv pada Minggu dini hari waktu setempat. Hal itu terjadi setelah Iran berjanji akan meningkatkan respons dan serangannya ke Israel. Akibat serangan terbaru Iran ke wilayah Israel bagian tengah, sejumlah orang mengalami luka ringan akibat pecahan kaca yang terjadi saat berlari menuju tempat perlindungan. Memasuki minggu ketiga, baik Iran maupun Israel keduanya terlihat bersiap menghadapi pertempuran yang berkepanjangan. Iran menunjukkan sikap menantang dengan menolak kemungkinan gencatan senjata hingga serangan udara Amerika Serikat dan Israel dihentikan. Sementara itu serangan Israel ke Lebanon berlanjut. Serangan udara Israel menghantam sebuah gedung apartemen di Sidon, Lebanon dan mengakibatkan sedikitnya 4 orang tewas. Ini jadi serangan balasan Israel setelah Hezbollah menyerang Tel Aviv sebagai bentuk dukungan terhadap Iran. Per 14 Maret, Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 800 orang tewas sejak serangan Israel 2 Maret lalu. Saudara, Iran mengklaim telah menangkap mata-mata Amerika Serikat dan Israel melalui operasi intelijennya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim serangan negaranya telah menewaskan ilmuwan nuklir Iran. Intelijen Iran mengklaim telah menangkap sejumlah mata-mata musuh yang bersembunyi di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan saluran berita Iran Press TV, Iran juga menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan tuduhan terhadap tersangka mata-mata musuh dalam operasi tersebut. Iran menduga mata-mata tersebut terafiliasi jaringan intelijen yang bekerja untuk Amerika Serikat dan Israel. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim sejumlah ilmuwan utama nuklir Iran tewas akibat serangan Israel. Serangan tersebut menjadi bagian dari operasi Rising Lion ke Iran dan telah merusak pabrik-pabrik rudal Iran. Menurut Netanyahu, mereka adalah ilmuwan senior yang memimpin pengembangan senjata nuklir dan berencana menyerang ilmuwan nuklir lainnya. במבצע עם כלבי אנחנו פרצנו גם לראשונה את הדרך לפגיעה מקיפה גם במאגר הטילים העצום של איראן וגם במפעלי הייצור של טילים נוספים. כך עשינו גם ביחס לפרויקט הגרעין שלה, כולל פגיעה אנושה בבחירי המדענים האיראני, הם שהובילו את פיתוח פצצות האטום שנועדו להשמיד אותנו. הם כבר אינם. ואגב, פגענו בעוד כמה עכשיו. Kini perang Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel telah memasuki pekan ketiga. Belakangan, pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mujtaba Khamenei, bersumpah akan membalas kejahatan AS dan Israel kepada negaranya sampai titik darah penghabisan. Saudara, kita bahas pengaruh setelah ilmuwan nuklir tewas dan di sisi lain Iran menangkap mata-mata Amerika Serikat dan Israel. Bersama praktisi pertahanan militer Lembaga Kajian Pertahanan Strategis KRIS, Adrianus Prisma. Selamat malam, Bung Adrianus. Selamat malam, Mas Radi. Apa kabar? Baik, terima kasih telah bergabung sama kami. Bung Adrianus, pasca Iran menangkap mata-mata Amerika Serikat dan Israel, bagaimana ini jadi langkah berarti melawan Israel dan apa pengaruhnya kira-kira menurut Anda? Ya, betul. Memang salah satu PR utama Iran adalah selama ini mereka mengalami infiltrasi terus-menerus ya dari mata-mata asing ya, terutama yang bekerja untuk kepentingan Israel dan Amerika. Ini sebenarnya sudah merupakan pola yang lama terjadi. Kalau kita masih ingat pada perang 12 hari tahun lalu ya, itu kan mereka sampai menyusupkan bukan cuma mata-mata tapi juga alat-alat dan senjata untuk menyerang fasilitas. Oke. Cukup kritis di Iran ya. Jadi memang ini
adalah hal yang masih harus sering dilakukan oleh Iran supaya mereka lebih bisa berfokus pada mempertahankan dirinya karena selama ini memang gelombang serangan mata-matanya ini cukup ini ya cukup intens lah Hmm. untuk menggerogoti Iran dari dalam. Ini bisa kita lihat juga pada serangan pembuka pada perang kali ini bagaimana Israel dan Amerika dapat mengetahui lokasi pimpinan tertinggi Iran dan juga para jenderal-jenderalnya. Ini memang menjadi salah satu concern lah bagi pemerintah Iran saat ini. Oke, tapi menurut Anda seberapa penting sebenarnya operasi kontra intelijen yang saat ini sedang digencarkan begitu bagi keamanan nasional di Iran? Ya, tentu saja ini sangat penting ya karena kan kalau kita lihat kembali kemarin Presiden Donald Trump dari Amerika itu sudah menyatakan bahwa dia tidak menutup opsi akan membiayai para gerilyawan atau pemberontak untuk memberontak di Iran ya. Karena seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, memang salah satu hal yang menjadi kegagalan Amerika adalah mereka mengira bahwa dengan mereka berhasil mengasasinasi pemimpin tertinggi Iran, maka akan terjadi revolusi. Ternyata hal itu tidak terjadi. Jadi saya melihat, teman-teman juga melihat bahwa Amerika Serikat dan Israel ini akan gencar menggunakan berbagai cara untuk menyulut keributan di dalam Iran. Nah, salah satunya adalah dengan memasukkan banyak mata-mata ya, mata-mata yang bukan hanya untuk memberikan informasi, tapi juga melakukan cipta kondisi, tapi juga memasukkan senjata-senjata atau apa begitu. Oke, artinya infiltrasi mata-mata Amerika Serikat dan Israel dalam kekuatan militer Iran ini sangat-sangat berpengaruh menurut Anda? Eh, Tentu saja kita harus ini ya cukup objektif ya. Memang berpengaruh, tapi kami rasa makin ke sini Iran juga sudah mulai menyadari bahwa ini adalah hal besar dan tentu saja ke depannya kita juga akan menunggu. Sebenarnya kan kemarin mereka menyebutkan ada 2 negara Teluk yang di mana salah satu mata-mata yang tertangkap ini melapor ke sana. Nah, ini kita lihat juga karena kalau mereka bisa membuktikan berarti memang sedang terjadi konspirasi yang selama ini mungkin hanya tuduhan-tuduhan ya bahwa beberapa negara Teluk ini berkonspirasi atau menjadi antek-antek Amerika dan Israel. Nah, ini kalau bisa terbukti ini bisa menjadi hal yang cukup baru dan cukup besar lah menurut kami, begitu. Oke, tapi di sisi lain juga Bung Adrianus, ada kematian ilmuwan nuklir Iran yang diklaim Amerika Serikat dalam strategi melawan Amerika Serikat dan Israel. Ini bagaimana pengaruh kematian ilmuwan nuklir Iran ini dalam strategi melawan Amerika Serikat dan Israel selanjutnya? Ya, baik. Mungkin kita juga harus ini sedikit ya. Jadi pemimpin Ali Khamenei dulu itu sebenarnya sudah memiliki niat yang cukup baik, yaitu memenuhi komitmen-komitmen yang disepakati dengan pemerintah Amerika waktu itu, waktu zaman Barack Obama, yaitu menghentikan pengkayaan uranium. Jadi memang kita lihat berapa kali selama proses negosiasi itu memang malah dimanfaatkan oleh Amerika dan Israel itu untuk membunuh ilmuwan-ilmuwan nuklir. Jadi ini sudah menjadi hal yang gimana ya, mungkin sudah berkali-kali terjadi. Jadi kita tidak bisa melumrahkan ini karena ini tentu saja adalah sebuah Oke. hal yang jahat ya. Tapi di sisi lain sebenarnya kita harus mengakui bahwa Iran itu tidak ada tanda-tanda yang bahkan diakui oleh PBB dan IAEA bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa Iran ini mengembangkan senjata nuklir begitu. Jadi Oke. kalau terhadap effort untuk perang sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh karena memang belum ada arah dan tujuan yang pasti bahwa Iran ini memang sedang mengembangkan senjata nuklir. Jadi memang mereka memperkaya nuklirnya ini untuk tujuan damai begitu. Karena itu merupakan hak mereka sebagai negara berdaulat. Oke, sebelum saya masuk ke kekuatan militer kedua belah pihak, Amerika Serikat, Israel maupun juga Iran di pekan ketiga perang yang terjadi di Timur Tengah ini. Menurut Anda, apakah Iran punya cadangan sumber daya ilmuwan dan sistem riset yang membuat program militernya tetap berjalan meskipun tokoh kuncinya diklaim oleh Amerika Serikat telah terbunuh? Ya, memang kita harus akui juga Iran ini resilience atau ketahanan nasionalnya sangat tinggi ya. Kita bisa lihat bahwa belajar dari serangan perang 12 hari tahun lalu, itu mereka sudah menyebarkan fasilitas produksi dan juga peluncuran
roket-roket dan rudal mereka. Apalagi produksi drone-nya itu sudah sangat luar biasa lah. Bahkan sampai Amerika saja meniru konsep drone Shahid ya. Jadi kalau menurut kami sebenarnya dari sisi ilmuwan-ilmuwan mungkin sebenarnya yang lebih lebih vital sekarang adalah bagaimana jalur bahan mentah ya atau bahan untuk memproduksi rudal dan roket ini karena untuk bagaimana know-how-nya atau bagaimana cara merakit dan memproduksi senjata itu sudah dikuasai dan tersebar di Iran. Ini adalah salah satu keunggulan Iran saat ini yang harus kita akui. Ya, ya kita masuk ke kekuatan kedua belah pihak. Bagaimana Anda melihat kekuatan Amerika Serikat, Israel dan juga Iran dari sisi militer dan pengaruhnya pada minggu ketiga perang ini? Karena ini semakin mempengaruhi distribusi minyak melalui Selat Hormuz dan juga Amerika Serikat sudah mendesak negara lain untuk membantu membuka Selat Hormuz, Bung Adrianus. Ya, memang karena sekali lagi kita harus melihat bahwa tujuan perang ini, perang yang dimulai oleh Amerika dan Israel ini semakin hari semakin tidak jelas. Jadi apakah tujuan utama atau kemenangan yang diincar oleh Amerika? Itu kan sampai hari ini mereka berharap bahwa rezim Iran ini akan tumbang, kemudian Iran bertekuk lutut, ternyata hal itu tidak terjadi. Di sisi lain, penutupan Selat Hormuz dan ketidakmampuan Amerika untuk memaksa pembukaan Selat Hormuz ini menunjukkan bahwa sebenarnya Amerika pun masih kebingungan ya. Dia hanya melancarkan serangan-serangan ke Iran, termasuk ke Khark Island ya, di mana itu adalah merupakan pusat untuk ekspor minyak Iran. Itu di sisi lain, kalau dari sisi Iran, sebenarnya objektif mereka itu mudah. Tidak serumit Amerika dan Iran, selama mereka masih bisa melakukan serangan-serangan ke kapal yang mencoba menerobos Selat Hormuz, maupun melakukan serangan ke Israel atau pangkalan Amerika yang ada di Teluk, itu berarti mereka belum kalah. Jadi di sini kita masih lihat memang kita tidak bisa membandingkan secara apple to apple ya. Jadi memang perbedaannya asimetris. Ini adalah perbedaan taktik yang cukup besar. Nah, tapi yang sangat menarik adalah kita kalau boleh mundur sejenak bahwa janji Presiden Donald Trump dan pemerintahan Amerika untuk memberikan asuransi kepada kapal-kapal yang akan melintas Selat Hormuz dan juga memberikan pengawalan ternyata belum terbukti sampai sekarang. Bahkan Angkatan Laut Amerika pun masih menganggap bahwa pengawalan melewati Selat Hormuz adalah hal yang berisiko tinggi begitu. Oke, Jadi terakhir Bung Adrianus singkat saja, kita melihat alih-alih kedua belah pihak melakukan perang konvensional untuk membatasi casualties misalnya. Sejauh mana, seberapa besar kemungkinan konflik ini bergeser dari perang konvensional ke perang intelijen dan sabotase teknologi menurut Anda? Ya, kemungkinannya sangat besar ya, karena kita lihat juga bahwa Presiden Donald Trump itu berkali-kali mengancam akan menerjunkan pasukan darat, tapi tentu saja ini akan menjadi ongkos politik yang cukup besar ya, apalagi jika semakin banyak korban dari pasukan Amerika, yang tentu saja kita harus ingat bahwa perang ini belum disetujui oleh Kongres. Oke. Itu adalah hal yang menunjukkan bahwa resiko di sisi Amerika masih sangat besar. Jadi kemungkinan akan menjadi sabotase dan juga infiltrasi mata-mata. Itu yang akan banyak dilakukan selain serangan-serangan jarak jauh ya, tentu saja. Ya. Baik, terima kasih analisis praktisi pertahanan militer Lembaga Kajian Pertahanan Strategis KRIS Adrianus Prisma di Sapa Indonesia Malam. Kita akan jumpa lain waktu, Bung Adrianus, sampai jumpa lagi. Selamat malam. Sampai jumpa lagi Mas Radhi, selamat malam. Saudara, kemacetan parah terjadi pada jalur mudik Denpasar Gilimanuk, bahkan hingga 45 km. Informasinya kami hadirkan setelah jeda. Saatnya Anda menyimak informasi-informasi arus mudik tahun 2026, Saudara. Antrean panjang truk logistik terjadi menuju pelabuhan Bandar Bakau Jaya di Bojonegara, Serang, Banten. Truk mengantre di kantong parkir dermaga untuk menunggu bongkar muat kapal dan penyeberangan ke Sumatera.
Dari visual pantauan udara pada Minggu siang, truk logistik mengular didominasi truk ekspedisi dan angkutan barang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Meningkatnya aktivitas penyelesaian logistik di arus mudik Lebaran jadi salah satu penyebab penumpukan truk. Selain itu, terbatasnya kapasitas dermaga dan kapal penyeberangan juga jadi faktor penyebab penumpukan. Lamanya antrean membuat sopir terpaksa bertahan di dalam kendaraan sambil menunggu kepastian jadwal penyeberangan. Petugas pelabuhan terus melakukan pengaturan arus kendaraan agar antrean tidak semakin meluas ke jalur utama. Sementara itu kemacetan parah terjadi di jalur mudik Denpasar Gilimanuk pada hari ini. Antrean kendaraan mencapai 45 km. Kemacetan mencapai kota Jembrana atau sekitar 45 sampai 50 km dari pelabuhan Gilimanuk. Terminal kargo Gilimanuk yang digunakan sebagai tempat penampungan kendaraan pemudik juga penuh dengan kendaraan. Pemudik yang menggunakan sepeda motor juga membludak dan mengular hampir 3 km dari pelabuhan Gilimanuk. Di dalam pelabuhan Gilimanuk, kendaraan pemudik mobil pribadi dan sepeda motor bercampur dengan kendaraan besar truk dan bus memenuhi areal parkir dalam pelabuhan Gilimanuk. Sangat padat ya, karena antrian sudah mencapai sampai ke Kecamatan Negara. Sudah sampai di Kecamatan Negara, tentunya ini juga perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Kami mengimbau kepada pengusaha transportasi untuk memperhatikan SKD Menteri terkait dengan pengaturan lalu lintas dan penyeberangan untuk mudik 2020. Saudara, 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Stasiun Senen dipadati pemudik yang akan melakukan perjalanan menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Dari Stasiun Pasar Senen, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 memberangkatkan sebanyak 20.000 penumpang pada Minggu 15 Maret 2026 dan 16.000 penumpang dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Pada musim angkutan Lebaran, Stasiun Pasar Senen menjadi salah satu stasiun tersibuk memberangkatkan kereta api jarak jauh dari Jakarta menuju sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 4 Semarang melakukan inspeksi mendadak tes narkoba bagi petugas operasional kereta api masa angkutan Lebaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan perjalanan penumpang. Pemeriksaan menggunakan tes urin dengan 6 parameter. Dari hasil pemeriksaan, seluruh petugas yang mengikuti tes dinyatakan negatif narkoba. Kegiatan serupa akan dilakukan secara rahasia dan acak di seluruh wilayah daerah operasional 4 Semarang. Dan di musim arus mudik Lebaran tahun 2026 ini kita akan pantau beberapa titik arus mudik. Bagaimana juga situasi arus mudik di Tol Cipali dan Stasiun Gubeng, Surabaya. Kita akan sapa kedua jurnalis Kompas TV yang berada di sana. Terlebih dahulu kita akan ke jurnalis Kompas TV Medina Andas yang berada di Tol Cipali. Dan nanti setelah itu kita akan tanya juga ada Kika Madona di Stasiun Gubeng, Surabaya. Kita ke Medina dulu. Bagaimana Medina kondisi paling akhir di malam hari ini? Ya betul Radi dan juga saudara, untuk situasi di Tol Cipali tepatnya di kilometer 166 tempat saya melaporkan saat ini, memang untuk saat ini arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar lengang, tidak terlihat adanya kemacetan yang panjang ataupun kepadatan maupun penumpukan kendaraan yang signifikan, sehingga bagi para pemudik yang ingin melintasi jalur mengarah ke Palimanan maupun sebaliknya ini masih dapat melintasi dengan keadaan yang relatif aman dan nyaman. Namun jika kita berbicara mengenai
beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi pagi, ini memang sempat terjadi kepadatan di kilometer 159, yang dimana kepadatan ini disebabkan karena adanya beberapa kendaraan pribadi dan juga mobil pickup yang berhenti di bahu jalan sebelah kiri, sehingga menyebabkan arus lalu lintas sempat padat merayap. Namun ini hanya terjadi pada saat tadi pagi saja. Untuk saat ini memang kendaraan arus lalu lintas ini memang terpantau ramai lancar. Namun walaupun situasi untuk sekarang ini memang ramai lancar dan juga lengang, kalau berdasarkan data yang kami dapatkan dari Humas Astra Tol Cipali, ini memang setiap harinya ada lonjakan volume kendaraan. Kalau kita bandingkan data setidaknya pada 3 hari terakhir belakangan ini, pada hari Jumat 13 Maret 2026 yang lalu, ini ada sekitar 18.800 kendaraan yang melintasi jalur Cikopo menuju Cirebon. Dan pada keesokan harinya, tepatnya pada hari Sabtu 14 Maret 2026, ini ada sekitar 26.000 kendaraan yang melintasi jalur Cikopo menuju Cirebon. Dan untuk hari ini, dari pukul 00 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi sore, ini ada sekitar 40.000 kendaraan yang sudah jalan melintasi Cikopo menuju Cirebon. Jadi memang walaupun arus lalu lintas ini ramai lancar lengang, tetapi setiap harinya ini ada peningkatan di volume kendaraan. Dan untuk hari ini saja peningkatan volume kendaraannya ini mencapai sekitar 11,3% jika kita bandingkan dengan hari sebelumnya, Radi. Meskipun masih lancar lengang, ada peningkatan ya, 11,sekian%. Nah, itu tadi arus lalu lintasnya. Bagaimana dengan tempat peristirahatannya di kilometer 166 ya, di Cipali? Adakah aturan khusus yang diterapkan pada saat musim mudik Lebaran tahun ini, Medina? Ya, Radi dan juga saudara, untuk situasi di rest area kilometer 166A Tol Cipali ini memang sudah mulai dipadati oleh para pemudik sejak pagi hari tadi. Bahkan lebih padat jika kita bandingkan dengan 2 hari yang lalu. Kalau 2 hari yang lalu biasanya kepadatan ini hanya terjadi pada saat jam-jam tertentu saja. Biasanya pada saat menjelang waktu sholat dan juga pada waktu menjelang buka puasa. Tapi kalau hari ini memang sudah padat mulai dari pagi hari tadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan dikarenakan kepadatan ini, maka dari pihak pengelola rest area kilometer 166A Tol Cipali ini memberlakukan sistem buka tutup sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi sore pada saat menjelang buka puasa untuk mengurai kepadatan, yang dimana akan ditutup sementara pintu masuknya, namun tidak akan ditutup secara total. Kendaraan tetap bisa masuk lewat pintu khusus jalur truk, namun jika tidak berhasil mendapatkan parkir begitu, maka kendaraan pribadi harus langsung keluar melalui exit tol rest area Cipali kilometer 166A. Dan juga memang di rest area ini sudah disiapkan berbagai macam fasilitas untuk menunjang kenyamanan para pemudik untuk beristirahat sejenak begitu, yang dimana salah satunya selain ada fasilitas ibadah yang menyediakan 150 nasi box untuk kegiatan buka bersama, juga menyediakan posko BMKG, yang dimana posko BMKG ini nantinya juga akan ada perakirawan cuaca yang standby untuk para pemudik yang ingin berkonsultasi jika ingin berkonsultasi mengenai jalur yang akan ditempuh bagaimana dengan situasi cuacanya. Namun untuk posko BMKG ini baru akan beroperasi mulai tanggal 16 Maret 2026 mendatang, Radi. Saya pikir posko BMKG untuk mengetahui cuaca ini sangat krusial, sangat penting, sehingga pemudik juga bisa memantau bagaimana cuaca arus mudik yang terjadi. Tadi sudah dari Cipali, kita ke Kika Madona, ada di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada lonjakan penumpang di Surabaya di Stasiun Gubeng, Kika? Ya, Radi dan juga saudara, kalau lonjakan penumpang ini sudah terjadi sejak kemarin. Di mana kalau kemarin di wilayah Daob 8 Surabaya, ini jumlah penumpang yang sudah berangkat dari wilayah Daob 8 Surabaya mencapai 26.591 orang. Nah, kalau berdasarkan prediksi dari wilayah Daob 8 Surabaya, ini untuk puncak dari keberangkatan dari para penumpang ini akan terjadi sebanyak 2 kali. Jadi gelombang keberangkatan masih akan terus terjadi sampai dengan pada tanggal 18 Maret mendatang, di mana pada tanggal 18 Maret mendatang yang juga merupakan puncak dari keberangkatan para penumpang ini bisa mencapai 26.208 orang penumpang. Adapun tujuan favorit dari para penumpang yang akan melaksanakan mudik lebaran tahun 2026 ini yaitu ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Banyuwangi untuk jarak dekatnya. Nah, untuk hari ini saja, Radi dan juga saudara, untuk keberangkatan dari stasiun Gubeng Surabaya menuju ke sejumlah daerah yang ada di Pulau Jawa ini sudah diberangkatkan sebanyak 6.263 orang penumpang.
Kalau berdasarkan pantauan kami untuk sampai dengan malam hari ini gelombang untuk keberangkatan dari para penumpang ini juga masih terus berdatangan ke stasiun Gubeng Surabaya untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan mereka yang merupakan lokasi mudik. Tidak hanya keberangkatan, kedatangan dari para penumpang ke wilayah di stasiun Gubeng Surabaya ini juga terpantau cukup ramai. Lebih dari 4.500 orang penumpang ini juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi sampai dengan malam hari ini. Jadi kalau kita lihat atau berdasarkan pantauan yang tadi juga telah disampaikan dari PT KAI Daob 8 Surabaya, untuk puncak dari arus mudik lebaran tahun 2026 ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 18 Maret mendatang. Nah, mudik tahun 2026 ini, Radi dan juga saudara, menjadi spesial juga karena dari PT KAI Daob 8 Surabaya memberikan diskon sebesar 30% untuk tiket mudik lebaran tahun 2026 ini, yaitu periode diskon yaitu mulai dari tanggal 14 Maret sampai dengan pada tanggal 29 Maret mendatang. Kalau berdasarkan okupansi pemesanan tiket yang sudah diskon sebesar 30% ini, tingkat pemesanannya sudah mencapai 66%. Jadi untuk Anda yang sampai saat ini juga masih belum melakukan pemesanan tiket, diharapkan bisa segera melaksanakan pemesanan tiket agar tidak kehabisan dan juga bisa mendapatkan diskon sebesar 30% selama masa periode sampai dengan pada tanggal 29 Maret mendatang. Hari ini yang juga kemudian berlangsung di PT KAI Daob 8 Surabaya di wilayah stasiun Gubeng Surabaya, yaitu Kapolri Jenderal Listio Sigit tadi juga kemudian melakukan peninjauan, memastikan pelaksanaan mudik lebaran tahun 2026 di wilayah Jawa Timur ini bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan juga nyaman. Dan berikut ini petikan wawancara dari Kapolri. Selanjutnya tentunya saya berpesan kepada seluruh anggota untuk terus memberikan pelayanan terbaik, khususnya mendekati puncak arus mudik ya, yang diperkirakan biasanya H-2. Ya, kemarin dari hasil survei di tahun sebelumnya, hasil survei dengan realita di lapangan terjadi perbedaan. Jadi di lapangan terjadi peningkatan. Sama juga dengan kemarin pada saat kita laksanakan pengecekan di Merak, itu juga terjadi kenaikan trip, baik penumpang, kemudian kendaraan pribadi yang melintas maupun kendaraan angkutan. Jadi tentunya kita tetap harus mempersiapkan diri, tidak boleh underestimate terkait dengan prediksi survei yang ada, sehingga kemudian pada saat terjadi potensi lonjakan, masing-masing semuanya sudah siap di kereta. Tadi saya tanya apakah ada kereta tambahan, kalau ada lompatan dari KAI juga mempersiapkan. Lanjut, Madiun Solo Balapan, Yogyakarta Kutoarjo. Harapannya untuk mudik tahun 2026 ini baik itu jalur udara, darat maupun dengan menggunakan kereta api dan juga kemudian jalur laut ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan tentunya bisa sampai tujuan dengan selamat. Demikian Radi. Amin. Semoga semua lancar untuk para pemudik, dan kesimpulannya baik dari Gubeng maupun Cipali, meskipun belum puncak arus mudik tapi sudah ada lonjakan sedikit demi sedikit sampai nanti puncaknya tanggal 18 Maret. Terima kasih Kika Madona dari Surabaya, Stasiun Gubeng, lalu ada Medina Andas dari Tol Cipali, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, jelang lebaran hotel khusus Anabul atau kucing atau anak bulu dan anjing laris dipesan. Kami punya informasinya setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, jelang lebaran tidak hanya tiket kereta api saja yang habis terjual. Sejumlah hotel khusus Anabul atau anak bulu seperti kucing dan anjing juga laris manis. Biasanya pemilik menitipkan hewan kesayangannya di hotel khusus hewan karena mudik lebaran. Menurut pemilik usaha, hampir seluruh kamar untuk Anabul miliknya ini sudah terpesan dengan kapasitas bisa menampung sekitar 100-an Anabul baik anjing maupun kucing. Biasanya pelanggan mulai ramai menitipkan Anabul mereka pada H-3 Lebaran dan diambil pada H+5 Lebaran. Selain anjing dan kucing, jasa penitipan hewan ini pun terkadang mendapatkan permintaan untuk merawat hewan lain seperti hamster, kura-kura, dan lain-lain. Namun dengan jumlah yang terbatas.
untuk bookingannya sih sudah hampir penuh. Terus menjelang Lebaran pastinya kita juga sudah menerima bookingannya itu dari Cat Hotel, The Hotel, sama penitipan lainnya kayak Hamster, sama Sugar Glider, itu juga kita terima. Kurang lebih ya maksimal sampai 100 aja sih. 80 sampai 100 maksimal. Saudara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau warga Jakarta yang hendak mudik ke kampung halaman untuk melapor ke RT dan RW. Imbauan ini untuk mengantisipasi kasus kriminal yang mungkin saja terjadi jika rumah ditinggal dalam kondisi kosong. Selain itu juga untuk mengantisipasi potensi kebakaran atau bencana lain sehingga pejabat lingkungan setempat bisa saling menjaga. Hanya mengimbau meminta sekali lagi kepada semua warga yang akan mudik tolong untuk melaporkan kepada RT RW supaya kalau ada apa-apa ada yang menjagai dan ada yang bertanggung jawab. Saudara, arus kendaraan yang keluar melalui gerbang tol Cileunyi mulai meningkat. Namun jika dibandingkan dengan hari biasa kenaikannya masih belum terlalu signifikan. Berdasarkan data pengelola tol, terhitung sejak pukul 12 malam hingga 6 sore, sebanyak 20.057 kendaraan tercatat keluar melalui gerbang tol Cileunyi. Jumlah ini naik sekitar 2% jika dibandingkan dengan volume kendaraan pada hari biasa. Sementara itu, kepadatan mulai terlihat di jalur arteri Cileunyi yang menjadi akses menuju sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah, seperti ke arah Garut, Tasikmalaya hingga menuju ke Jawa Tengah. Sejumlah kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 serta bus antar kota terlihat mulai memadati jalur tersebut. Meski demikian, secara umum kondisi arus lalu lintas masih terbilang lancar. Dan kini kita akan pantau bagaimana kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak bersama jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Julian Fernando. Edwin, kondisi paling akhir di sana arus mudik di Pelabuhan Merak bagaimana malam hari ini? Selamat malam, Radi dan juga saudara. Sejak sore hingga malam ini memang terlihat di luar itu keadaan yang masih lengang. Namun jika dari apa mungkin kami sampaikan di ruang tunggu dan area-area tunggu baik untuk kendaraan pribadi roda 4 pun juga untuk ruang tunggu bagi mereka yang menggunakan tiket perseorangan atau mereka yang pejalan kaki tidak membawa kendaraan itu terbilang cukup ramai dan cukup padat. Memang belum disampaikan oleh PT ASDP hingga saat ini belum terjadi penumpukan yang berarti atau antrean yang berarti untuk masuk ke dalam kapal. Namun memang antisipasi dari PT ASDP sendiri selaku pengelola dari Pelabuhan Merak memperkirakan nantinya tanggal 17 hingga 18 Maret 2026 akan terjadi puncak arus mudik. Dan Radi, ini juga yang menjadi sorotan utama bagaimana akhirnya PT ASDP menyiapkan sejumlah kantong parkir, mulai dari kantong parkir yang sejatinya ditempatkan di dekat pelabuhan atau tempat saya melaporkan sekarang dermaga eksekutif, atau bahkan tambahan yang ada di Indah Kiat. Nah, itu bisa memuat hingga 2.000 unit kendaraan roda 4 dan mungkin angkutan sedang lainnya. Radi dan juga saudara, tadi sorotan tidak hanya terhadap kendaraan pribadi, tapi juga ada bagi mereka yang pejalan kaki, atau bahkan kalau kita lihat dari pantauan sejak kemarin, ini terminal terpadu dari Pelabuhan Merak ini ramai karena banyak bus antar provinsi yang kemudian mengantarkan mereka yang tidak membawa kendaraan untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Nah, ini kemarin sempat tercatat selama 24 jam itu ada 1.800 maksud kami, dengan total lebih dari 180 bus yang hadir. Nah, lalu Radi dan juga saudara, yang perlu dicermati oleh para pengguna jasa, semua golongan begitu ya, tidak terkecuali hanya mereka yang menggunakan bus atau berjalan kaki diantar di sini, mereka yang membawa mobil pribadi atau angkutan-angkutan besar atau bahkan roda 2 harus memperhatikan untuk membeli tiket jauh-jauh sebelum hadir, dan diharapkan dapat hadir juga minimal 1 hingga 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kapal. Ini untuk memitigasi adanya keterlambatan atau mungkin juga kemacetan di jalan menuju ke Pelabuhan Merak. Dan Radi dan saudara, ada kabar gembira sebenarnya untuk para pengguna jasa penyeberangan dari Pelabuhan Merak, karena mereka bisa menikmati satu harga untuk seluruh tiket di semua kategori. Jadi memang PT ASDP ini memberlakukan semua tiket itu flat. Jadi mereka bisa masuk dari dermaga mana saja, menikmati fasilitas kapal
dengan harga yang terjangkau dan satu harga sebagaimana disebutkan oleh PT SDP. Kemudian kalau kita lihat Radhi dan saudara yang mungkin juga harus diperhatikan oleh para pemudik yang nantinya akan menggunakan jasa pelabuhan, memang hari ini kalau dilihat H-6, H-5 seperti itu ya, menuju Hari Raya Lebaran, memang terpantau landai. Tapi jika dilihat beberapa hari lagi akan meningkat, jadi diharapkan dapat senantiasa melihat perakiraan yang kami akan laporkan ke depannya pun untuk segala bentuk peralatan dan juga angkutan jangan sampai melebihi dimensi yang memang sudah ditentukan oleh pelabuhan. Kembali ke studio, Radhi. Kabar baiknya tarifnya flat ya, artinya ASDP tidak menerapkan kenaikan tarif pada musim Lebaran tahun ini. Terima kasih reporter atau jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera ada Julian Fernando dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Saudara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau uji coba peluncur roket multilaras kaliber 600 mm. Kami hadirkan informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kasus penyiraman air keras aktivis Kontras diusut tuntas. Polri juga membuka posko pengaduan masyarakat untuk mengumpulkan informasi terkait kasus ini. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo. Kapolri bilang Presiden memberikan perintah langsung untuk kepolisian mengusut tuntas kasus penyiraman air keras ini. Polisi saat ini juga tengah bekerja mengumpulkan informasi dan bukti sebagai pendukung proses penyelidikan. Mancanegara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau uji coba peluncur roket multilaras kaliber 600 mm. Uji coba peluncuran roket Korea Utara ini dilakukan pekan yang sama setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan menggelar latihan militer tahunan. Kim Jong-un menyaksikan uji coba 12 peluncur roket ini bersama putrinya Kim Ju-e. Televisi Korea Utara menyebut senjata baru ini akan membuat musuh dalam jangkauan 420 km merasa tidak nyaman. Dalam uji coba kali ini, roket diluncurkan dari daerah di dekat ibu kota Pyongyang dengan sasaran sebuah pulau di Laut Timur Korea yang berjarak lebih dari 360 km. Dari jalur Gaza, saudara, para pengungsi di jalur Gaza kini menghadapi badai pasir yang memperburuk kondisi para pengungsi yang sudah sulit. Awan debu membuat langit menguning, warga juga terlihat kesulitan berjalan karena mengurangi jarak pandang. Media Palestina melaporkan bahwa badai menyebabkan tenda-tenda berterbangan dan kondisi cuaca dapat meningkatkan risiko kesehatan terutama penyakit pernapasan karena debu menyapu seluruh wilayah tersebut. Cuaca berdebu dan sebagian berawan diperkirakan akan berlanjut dipengaruhi oleh cuaca musiman yang umum di wilayah tersebut. Saudara, saya akhiri Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan dan selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa penuh sejuknya. Saya Radhi Saputro, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.